Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Stitek People, selamat datang kembali di Stitek Talk. Podcast kali ini spesial banget karena kita akan merayakan Disnatalis Stitek Bontang yang ke-20. Saya Silmi dan hari ini kita akan bersama-sama merayakan 2 dekade perjalanan inspiratif dari sebuah institusi pendidikan yang telah menjadi bagian penting dari kemajuan Kota Bontang. 20 tahun bukan waktu yang singkat. Dari langkah awal yang sederhana, kini Stitek Bontang telah tumbuh menjadi kampus yang luar biasa di Kota Bontang. Di episode spesial ini, kita akan membahas perkembangan Stitek Bontang, roadmap ke depan, capaian-capaian luar biasa, hingga transformasi besar yang sedang dipersiapkan. Dan di hari spesial ini, saya nggak sendirian, akan ada narasumber yang sangat luar biasa, yang kece banget hari ini. Saat ini saya bersama Bapak Zaini selaku Ketua Stitek Bontang. Halo, apa kabar Pak Zaini? Halo Mbak Silmi, gimana kabarnya juga? Baik, Alhamdulillah. Ini ada pepatah nih Pak, tak kenal maka ta'aruf. Bukan ya, tak sayang ya, tak sayang. Betul. Biar teman-teman yang dengerin podcast hari ini lebih kenal lagi sama Pak Zaini, boleh dong Pak kenalan singkat? Siap Mbak. Ya, boleh perkenalkan singkat terkait tentang Pak Zaini. Halo Stitek People, perkenalkan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh oleh Mbak Hilmi yang tadi sudah dikenalkan bahwa nama saya adalah Pak Zaini, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Salam kenal untuk semuanya Stitek People. Salam kenal. Oke, ini udah gak sabar banget ya kita mau ngobrol nih terkait Stitek Bontang. Biar teman-teman yang dengerin podcast hari ini tuh lebih kenal, lebih deket lagi sama Stitek Bontang. Kita langsung aja ya Pak ya, tanpa basa-basi lagi. Ini kayaknya yang dengerin juga udah pada penasaran ya. Oke, mungkin dari pertanyaan awal nih, apa sih momen paling berkesan atau titik balik penting dalam perjalanan Stitek? Karena kan ini spesial ulang tahun nih yang ke-20 tahun. Boleh diceritakan dong Pak? Ya baik, terima kasih Mbak Silmi mengenai titik tolak yang berkesan di Stitek Bontang. Sebenarnya yang paling berkesan di sini bisa dikatakan sangat banyak begitu Mbak. Namun yang lebih spesial sesuai dengan momen hari spesial Stitek yang berada di usia ke-20 tahun ini, maka di titik tolaknya bahwa sesuai dengan tagline dari kampus Stitek sendiri, yaitu knowledgeable and fair to campus, bahwa Stitek ini Sekolah Tinggi Teknologi Bontang mencirikan utamanya adalah teknologi. Nah, jadi seluruh aktivitas yang ada di akademik itu tidak lepas dari penggunaan teknologi. Nah, kalau yang sebelumnya kita menggunakan secara manual, dan hari ini kita sudah beralih semuanya ke berbasis teknologi. Wah, menarik banget ya Pak. Betul. Ya. Karena kan kita udah era digital juga. Betul, ya ini Pak ya. Era digital. Nah, boleh dong ceritain atau jelasin singkat gitu ya Pak. Kan tadi singkatannya Stitek nih mungkin teman-teman belum tahu ya, Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Mungkin bisa perkenalan ada prodi apa aja sih yang kita tuh sudah mengkaitkan dengan era digital ini. Oke, baik. Stitek People semuanya dan termasuk Mbak Silmi, bahwa di Stitek sendiri awal mulanya berdiri Stitek ini hanya ada 2 program studi, yaitu ada prodi teknik elektro, kemudian ada prodi teknik informatika. Nah, kedua prodi ini adalah merupakan prodi unggulan yang memang sesuai dengan misi dari pemerintah Kota Bontang, bahwa kita kenal bahwa pemerintah Kota Bontang ini dikenal dengan 2 industri yang besar. Nah, harapannya dari pemerintah sendiri ada suatu kampus yang ada di Bontang yang bisa menyediakan SDM unggul, sehingga peran serta masyarakat Bontang
itu memiliki andil yang besar terhadap perkembangan industri yang ada di Bontang. Nah, Stistek Bontang ini sendiri hadir untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah Kota Bontang sendiri, bahwa kita menyediakan SDM yang unggul yang tentunya harapannya adalah sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di Kota Bontang. Nah, oleh karena itu program studi yang kita bangun di Stistek Bontang ini tidak lepas dari pertama dari sisi teknologi, kemudian yang berbasis teknologi pun diantaranya adalah teknik elektro, kemudian teknik informatika, dan hal yang membuat kita pencapaian yang luar biasa yaitu adanya 2 program studi baru nih gitu. Wah, apa tuh Pak? Nah, 2 program studi baru ini terbit izin operasionalnya itu di tahun 2024. Nah, diantaranya adalah program bisnis digital yang bisa menjawab generasi yang saat ini cukup berkembang begitu ya. Kemudian ada juga sistem informasi. Nah, itu sebenarnya bentuk wujud nyata dari Stistek Bontang untuk memberikan SDM unggul yang saling berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah Kota Bontang itu sendiri. Wah, menarik banget ya. Ini cocok banget di era digital sekarang. Terus Stistek udah ada program studi sistem informasi dan bisnis digital yang bisa menjawab tantangan di masa kini. Kalau boleh tahu nih, apa saja sih pencapaian utama Stistek dalam beberapa tahun terakhir? Oke, baik. Kalau berbicara masalah pencapaian Stistek dalam beberapa tahun terakhir, ini cukup banyak, Mbak. Sampai kayaknya di podcast ini tuh nggak bisa ya, lama ya nih, ada part 2 nih kayaknya ya. Nah, mungkin yang kita, karena ini adalah hari spesial, mungkin kami menyebutkan beberapa yang katakanlah capaiannya luar biasa begitu. Nah, diantaranya adalah seperti di awal sudah kita singgung nih, bahwa semuanya sudah berbasis teknologi, mulai dari sisi pembelajarannya, kemudian upgrading dari fasilitas dan peremajaan peralatan laboratorium, termasuk dosen-dosennya ini sudah kita fasilitasi untuk bisa studi lanjut S3. Wow. Nah, kemudian tentunya juga hal yang berkesan bagi kami ini adalah terkait tentang penambahan program studi baru. Nah, hari ini Stistek sudah memiliki 4 program studi. Nah, yang sebelumnya kan 2, sekarang sudah menjadi 4. Itu, Mbak. Oh, ini singgung-singgung ada yang baru nih, berarti akan ada gebrakan baru ya 2025 ini, sekaligus di hari spesial Stistek Bontang ini. Kalau boleh tahu nih Pak, itu program studi apa nih Pak? Okay. Boleh spill dikit nih buat teman-teman Stistek Bontang? Baik, ya. Ini pertanyaan yang luar biasa dan sangat bagus begitu Mbak, yang dinanti-nanti oleh para Stistek people dan tentunya bagi masyarakat Kota Bontang. Nah, kita ketahui bahwa Stistek Bontang kan sudah memiliki 4 program studi nih. Ada program studi teknik informatika, kemudian program studi teknik elektro, kemudian sistem informasi, kemudian yang bisnis digital. Nah, khususnya yang bisnis digital ini sebenarnya adalah kolaborasi nih antara informatika dengan ekonomi. Nah, sehingga bagi masyarakat Kota Bontang yang ingin menggeluti terkait tentang bidang ekonomi dan juga di situ terdapat satu informatika, mungkin kiranya bisalah bergabung dengan kami di program studi bisnis digital. Dan tadi sempat disinggung mengenai program studi baru apa nih yang akan dicoba usung oleh Stistek Bontang tahun 2025 ini. Nah, sesuai dengan target dari yayasan sendiri dan program dari Stistek sendiri, pertama kita ingin mewujudkan ini Mbak, program studi tidak hanya 4 saja bagi Stistek, tetapi bagaimana kita menghadirkan program studi dari kampus yang ternama yang kita hadirkan di
STITEK ini. Nah, salah satu program studi yang saat ini kami konsen diantaranya adalah ada 3 program studi baru yang akan 3 kita bangun. ya, Betul. luar biasa sekali. Apa aja tuh Pak? Oke, baik. Di hari yang spesial ini mungkin STITEK People kami kenalkan program studi baru apa saja yang saat ini kami konsenkan untuk bisa direalisasikan dalam tahun ini. Itu adalah pertama program studi teknik industri. Nah, sehingga ini bersinergi banget nih dengan pemerintah Kota Bontang tadi. Bahwa kita kenal pemerintah Kota Bontang itu adalah Kota Bontang masuk sebagai kota industri. Nah, sehingga sangat klop sekali begitu. Menjawab tantangan di kota sendiri ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian yang kedua ini adalah teknik lingkungan. Nah, kita tahu bahwa di Kota Bontang yang dikenal sebagai kota industri, ini kan tentu ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Nah, sehingga teknik lingkungan ini nanti akan bisa menjawab nih terkait tentang kebutuhan industri yang ada di Kota Bontang. Dan yang terakhir yaitu kira-kira Mbak Silmi tahu? Yang lagi hype, lagi viral gitu ya Pak ya, yang industri mungkin butuh kayaknya teknik Pak, mesin bukan ya Pak ya? Bukan. Sepertinya agak di-upgrade sedikit. Upgrade. Oh, kayaknya ini ya. Kan kalau misalnya industri nih Pak, butuh transportasi ya, butuh barang ya. Mungkin logistik kali ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Salah satunya yaitu kita juga akan membuka program studi teknik logistik. Nah, mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita bisa meraih izin penyelenggaraan dari Kemendikti-Saintek begitu Mbak Hilmi. Iya, luar biasa sekali ya. Ada 3 program studi yang akan dibuka di STITEK Bontang. Tadi itu ada teknik industri, teknik lingkungan, dan teknik logistik. Jadi teman-teman nih yang di Bontang udah nggak perlu lagi jauh-jauh kuliah. Kalian di sini sudah bisa deket sama orang tua ya. Ada rumah, terus ada kampus yang top yang udah banyak nih program studinya. Dan tadi juga udah disinggung ya, dari SDM-nya pun dosen-dosen di sini juga gak kalah berkualitas. Ya kan, bener ya Pak ya? Betul. Nah, karena nih udah menarik banget ya, banyak program studi, terus mau ada program studi baru juga. Mungkin dari teman-teman di sini tertarik ya, bakal tertarik banget dan gak kalah tertarik nih kalau misalnya ada program beasiswa gitu Pak. Mungkin apakah di STITEK Bontang ini ada program beasiswa yang bisa diikuti oleh calon mahasiswa atau mahasiswa yang ada di STITEK Bontang? Oke, baik. Ya, tentunya kita memberikan peluang ya Mbak Silmi ya, kepada masyarakat, baik itu masyarakat Kota Bontang maupun masyarakat yang ada di sekitar Kota Bontang maupun masyarakat ya nasional hingga internasional begitu. Nah, jadi STITEK People sekalian, untuk nanti bisa masuk di Sekolah Tinggi Teknologi Bontang yang tidak perlu merasa minder begitu, gimana sih cara masuknya ke STITEK Bontang. Nah, di sini kita memberikan berbagai macam beasiswa. Nah, salah satunya beasiswa yang tentunya yang sudah familiar terhadap kita semua, yaitu beasiswa KIP. KIP. Untuk KIP sendiri singkatannya apa nih Pak? Untuk KIP sendiri biasanya masuk di program pemerintah. Gitu. Itu mengenai KIP. Kemudian untuk beasiswa lainnya, ini beasiswa lainnya itu adalah termasuk kita ada namanya beasiswa Yayasan Pendidikan Besa Berinta. Nah, itu di luar dari KIP. Nah, kemudian beasiswa yang lainnya lagi yaitu dari pemerintah Kota Bontang, kemudian ada dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, yang baru-baru ini kita sudah bekerja sama nih Mbak Silmi mengenai bagaimana bisa masuk ke Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, yaitu melalui beasiswa pemerintah Kota Bontang. Kemudian ada beasiswa dari Pemprov Kalimantan Timur, yaitu beasiswa gratis Pol. Nah, alhamdulillahnya kita semua sudah sama-sama menandatangani MOU nih, baik dari pemerintah kota maupun dari pemerintah provinsi.
di situ, Mbak. Wah, menarik banget ya. Jadi teman-teman yang mau masuk Stek Bontang, banyak banget nih peluang beasiswa. Ini bisa saya rangkum nih, ada 4 ya yang baru dijelaskan oleh Pak Zaini. Ada beasiswa KIP, ada beasiswa Yayasan Besai Berintah, lalu ada beasiswa pemerintah kota, dan yang baru-baru ini nih yang digalakkan adalah beasiswa Provinsi Kalimantan Timur, yaitu beasiswa gratis Pol. Bagi teman-teman nih yang penasaran gimana sih caranya, bisa aja langsung kontak call center ya. Di situ bisa bertanya-tanya terkait program beasiswa yang diminatin. Singgung-singgung tadi tuh ya Pak, ada terkait kolaborasi gitu ya. Kalau boleh tahu nih di Stek Bontang sendiri nih udah kolaborasi atau kerjasama dengan instansi apa, atau mungkin ada kerjasama dengan kampus di luar negeri, atau mungkin ada benchmarking atau main-main gitu ke Stek Bontang, mungkin boleh ceritain nih Pak. Ya, baik. Oke, Mbak Silmi, terima kasih terkait tentang bentuk kerjasama dan berbagai kerjasama yang sudah kita selenggarakan. Di sini sebenarnya cukup banyak sekali. Nah, mungkin yang terdekat ini yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu sepertinya gitu ya, Mbak Silmi ya. Beberapa hari yang lalu, yaitu benchmarking kepada Sekolah Tinggi Teknologi Migas yang ada di yang ada di Balikpapan. Nah, di sana kita benchmarking dalam hal penyelenggaraan terkait tentang lembaga penelitian, kemudian kita juga konsen dengan sistem penjaminan mutu internal, kemudian dari sisi manajemen akademik dan lain sebagainya di situ. Dan tentunya tidak hanya di Kalimantan Timur kita kerjasamanya. Nah, kerjasamanya pun kita sudah bisa sampai ke Jakarta. Salah satunya adalah di Universitas Mercu Buana Jakarta, termasuk juga di Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah. Nah, kalau untuk yang di luar negeri, kita juga kerjasama dengan Sanmun University, kemudian dari Malaysia juga begitu. Wah, menarik banget ya. Ada kampus yang luar biasa di Kota Bontang yang udah sampai go internasional nih, bahkan sudah kerjasama dan kolaborasi sama kampus di luar negeri. Dan ini menurut saya menarik sekali ya, kayak luar biasa banget nih. Ada kampus di Bontang yang sudah jalin kolaborasi dan instansi yang udah banyak banget. Ini saya juga penasaran nih. Kita udah bahas ya terkait kolaborasi, beasiswa. Nah, penasaran mungkin teman-teman di sini penasaran terkait akreditasi atau reakreditasi di program studi yang sudah dilakukan. Mungkin boleh sharing-sharing nih Pak. Oke, siap. Oke, Mbak Silmi, terkait tentang bagaimana tadi masuk ke Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Yang pertama tentunya yang edukasi bagi masyarakat ketika ingin memilih kampus untuk bisa menuntaskan jenjang karirnya, khususnya yang tingkat kesarjanaan. Tentunya yang perlu diperhatikan adalah akreditasi yang dimiliki oleh kampus maupun dari program studi sendiri. Nah, kalau di STITEK sendiri, alhamdulillah hingga kini kampus STITEK sudah terakreditasi BAN-PT. Nah, sementara kalau untuk seluruh program studi, baik itu prodi yang lama maupun prodi yang baru, ini sudah juga terakreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri, yang dalam hal ini adalah LAM. Nah, yang sebelumnya untuk teknik informatika ini terakreditasi di BAN-PT, Mbak. Nah, kemudian ada regulasi perubahan, yaitu harus kepada LAM Infocom. Nah, kemudian yang tadinya juga di teknik elektro, ini kan terakreditasi juga di BAN-PT. Nah, sudah kita reakreditasi di LAM Teknik. Nah, termasuk yang bisnis digital ini dari Lamemba. Kemudian yang sistem informasi ini karena bagian dari LAM Infocom, sehingga antara teknik informatika dengan teknik sistem informasi ini sama-sama di satu LAM Infocom di situ, sehingga tidak perlu STITEK people mempertanyakan mengenai bagaimana akreditasinya di STITEK sendiri dan program studinya. Dan alhamdulillah kita semua yang ada di sini, yaitu
di program studi hingga institusi pun juga sudah terakreditasi gitu. Jadi teman-teman nih nggak usah ragu lagi ya terkait akreditasi, SDM dosen itu sudah terpenuhi semua mungkin dari ekspektasi teman-teman. Mungkin selanjutnya ini saya tuh penasaran nih terkait apa sih visi misi atau visi jangka panjang nih, kan ini spesial ulang tahun nih ya Pak. Ya, mungkin betul. apakah ada visi yang bisa sharing-sharing nih ke Sitech People? Oke, baik. Nah, di dalam penyelenggaraan institusi tentu hal yang terpenting adalah adanya sebuah visi. Nah, visi ini sebenarnya merupakan mimpi besar yang akan diwujudkan oleh institusi, termasuk tentunya adalah STITEK. Nah, visi STITEK sendiri adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan tentunya teknologi di tahun 2030 di wilayah Indonesia Timur. Nah, itu visinya, Mbak. Artinya kita berupaya untuk bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul. Ya, amin ya robbal alamin Ya. karena spesial ulang tahun nih ya. Doa ini insya Allah diijabah. Amin. Jadi kita sama-sama semangat untuk membangun Sitech Bontang seperti yang akan diharapkan. Oke, untuk selanjutnya nih penasaran, apakah ada rencana Sitech Bontang bertransformasi untuk menjadi universitas? Wah. Pak? Wow, ini pertanyaan kembali ya yang sangat luar biasa gitu ya. Oke, baik. Jadi Sitech People bahwa saat ini kita kan dikenal dengan Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Nah, sesuai dengan roadmap yang sudah ditetapkan hingga 2030, jadi masyarakat Kota Bontang maupun masyarakat secara nasional gitu ya Mbak ya, jadi tidak perlu berkecil hati lah begitu terkait tentang Sekolah Tinggi Teknologi Bontang, karena sesuai dengan visi misi yang sudah kita bangun, kita mau persiapan untuk bertransformasi nih Mbak, yaitu bertransformasi tentunya ke universitas di tahun 2030. 2030. Luar biasa sekali nih ya. Gebrakan barunya nih ada aja ya. Betul. Agar kita bisa tetap bersaing dengan kampus-kampus yang ada di Bontang. Selanjutnya nih, karena ini spesial nih 2025 pas ulang tahun gitu ya. Ada nggak sih capaian-capaian yang ditargetkan hingga beberapa tahun ke depan gitu ya, baik dari segi akademik, fasilitas maupun kolaborasi? Mungkin bisa baik. sharing. Siap. Terkait tentang capaian-capaian yang sudah diraih oleh Sitech Bontang sendiri hingga tahun 2025 ini, Mbak Silmi, pertama nih kita memfasilitasi untuk semua dosen agar dapat melanjutkan studinya ke jenjang S3. Nah, hingga tahun 2025 ini Sitech sudah mengirimkan 2 dosen untuk bisa studi S3 nih Mbak. Ada yang di Kalimantan, kemudian ada juga yang di Jawa Tengah, yaitu di Undip gitu. Nah, kemudian mengenai laboratorium, kita juga sudah memfasilitasi peremajaan beberapa peralatan laboratorium yang tentunya karena saat ini era digital itu adalah momennya, jadi kita mengupgrade semua peralatan laboratorium yang mendukung untuk digitalisasi. Nah, kemudian terkait tentang hal yang lainnya sesuai dengan visinya tadi, kita sudah menggagas untuk bertransformasi nih ke universitas. Salah satunya adalah insya Allah jika Allah meridhoi dan kita bisa menerima izin penyelenggaraan 3 program studi, maka nantinya Sitech ini akan memiliki 7 program studi. Nah, sehingga sesuai dengan persyaratan bisa menjadi universitas, itu kan 60% eksak, kemudian 40%-nya non-eksak. Nah, 1 non-eksak ini pun sudah kita capai nih di bisnis digital, sehingga untuk bisa mencapai universitas kita tinggal menambah 1 prodi non-eksaknya begitu Mbak. Luar biasa sekali ya capaian-capaian atau target yang akan dilakukan oleh Sitech Bontang nih Pak Zaini ya. Betul.
jadi makin kerasa ternyata ya Stitek Bontang itu benar-benar terus berinovasi, berkembang ya untuk menjawab tantangan-tantangan di era sekarang ini. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur capaian-capaian tersebut atau capaian 2025 ini mungkin? Ya, oke. Tentunya kita selalu mengupgrade yang ada di Stitek sendiri, mulai dari penambahan program studi, kemudian kita studi lanjutkan dosen-dosen, dan tentu dan tidak kalah penting lagi adalah kita memberdayakan alumni Stitek nih untuk bisa lanjut studi juga, yang mana seluruh pembiayaannya kita tanggung begitu Mbak. Dan kemudian yang juga saat ini untuk akreditasi, bahwa kita semua di Stitek ini akan terus membangun dan berkomitmen untuk membudayakan budaya mutu. Jadi semua yang berkaitan tentang sistem pelayanan, kemudian interaksi yang ada di program studi, interaksi dengan manajemen, itu semuanya kita komitmenkan seluruhnya berbasis mutu di situ, Mbak. Menarik. Ini saya highlight nih dari yang sudah dijelaskan sama Pak Zaini terkait alumni gitu ya. Mungkin teman-teman atau Stitek people di sini nih penasaran kalau lulusan Stitek Bontang itu biasanya alumninya kemana sih Pak gitu ya. Baik. Mungkin boleh cerita-cerita sedikit? Iya. Terkait tentang alumni kita, saat ini alumni Stitek sudah mencapai sekitar 700 orang, Mbak. 700 ya, loh, luar biasa sekali. Yang tentunya sudah tersebar ya Mbak ya, tidak hanya di Bontang tapi bisa tapi menjangkau di luar Bontang. Nah, jadi setiap alumni yang ada di Stitek Bontang itu kita minta kerjasama untuk mengisi tracer study nih. Nah, di tracer study ini masing-masing dari alumni itu mengisi kerjanya di mana, kemudian termasuk berapa TMP-nya yang diterima dan lain sebagainya, hingga menunggunya itu dari lulus hingga mendapatkan pekerjaan pun juga kita tanya. Nah, ternyata dari hasil pengisian tracer study itu Mbak, kita bisa mengetahui bahwa memang sekitar 80% alumni kita itu menunggu pekerjaan itu ada yang 0 bulan loh Mbak. Luar biasa sekali ya, 0 bulan loh langsung dapat pekerjaan gitu ya. Pekerjaan langsung, betul. Nah kemudian di mana sih ketika kita lakukan penelusuran jejak alumni kita bekerja, pertama tentunya ada di Kota Bontang, kemudian ada di wilayah Kalimantan Timur, dan hingga saat ini juga sudah berada di Jakarta dan di luar negeri begitu. Wow, luar biasa sekali ya, udah bisa tergambarkan gimana nih alumninya aja seperti ini gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman Stitek people nih yang mungkin masih galau gitu mau kuliah di mana, tapi nggak mau jauh dari orang tua, nggak mau keluar dari Pulau Kalimantan gitu ya Pak, betul. Bisa langsung aja nih tanya-tanya terkait Stitek Bontang. Karena kita udah ngobrol banyak nih ya Pak ya, kayaknya nggak kerasa udah 5 jam sepertinya ya kita ngobrol-ngobrol asik seperti ini, udah membahas terkait beasiswa, kolaborasi, bahkan tadi ada gebrakan baru yang mungkin Stitek people ini baru tahu di podcast ini ya, terkait ada program studi baru yang akan di-launching oleh dalam waktu dekat ini tentunya Mbak ya. Nah, untuk mungkin closing statement gitu ya Pak ya, ada pertanyaan nih. Apa sih pesan Bapak Zaini kepada Civitas Akademik dan alumni Stitek dalam momentum Disnatalis yang ke-20 ini? Oke, baik. Stitek people secara keseluruhan dalam momen yang berbahagia ini di Stitek yang ke-20 yang ingin terus kami tanamkan kepada seluruh Civitas Akademik maupun dari alumni hanya ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah fokus kepada tujuan, kemudian yang kedua adalah disiplin, dan yang ketiga adalah konsisten. Nah, jangan lupa untuk ketiga unsur ini selalu diingat, karena semua
kita ingin mencapai kesuksesan, tentunya harus fokus begitu ya Mbak ya. Dan tentunya yang kedua adalah harus disiplin, dan yang ketiga adalah apa tadi? Konsisten. Iya, konsisten. Ya, di Luar situ. biasa sekali ya. Jadi emang kita itu perlu banget 3 poin itu yang udah disampaikan oleh Pak Zaini. Tadi 3 yang saya highlight nih. Ada yang pertama harus fokus pada tujuan, yang kedua disiplin, dan yang ketiga harus konsisten. Itu 3 kunci utama ya Iya, Pak ya. betul. Nggak kerasa banget nih Pak ya, kita udah di penghujung acara podcast hari ini dalam rangka merayakan Dies Natalis yang ke-20 Stitek Bontang. Terima kasih banyak Pak Zaini. Yeay. 2 dekade itu bukan waktu yang singkat ya Pak ya. Betul. Terbukti bahwa Stitek Bontang terus tumbuh, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi pendidikan dan teknologi di Kota Bontang. Terima kasih kepada Bapak Zaini, narasumber inspiratif selaku Ketua Stitek Bontang, serta sobat pendengar yang setia menemani dari awal hingga akhir pada podcast hari ini. Mari kita terus dukung Stitek Bontang agar semakin maju, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan terus mencetak generasi teknologi yang tangguh, kreatif, dan berintegritas. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Saya Silmi pamit undur diri. Salam Stitek People. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.